jadi kuatkan niat dulu. Niat. Jangan cuma ikut-ikutan. Namanya gini, niat untuk cari sehat dan tadi bahagia ya. Pagi, siang, sore, malam. Nah, ya, sobat selamat Muardi pagi cinta. semuanya. Selamat datang lagi ya kan. Sampai lagi. Positif. Positif. Podcast sehat Solutif. Ya. Think positif, get more Solution. Nah, tadi kita udah sepedaan nih dok ya. Wah iya lumayan nih. Tadi dipinjemin sama dokter Nugroho ini. Nah, terima kasih. Sepeda saya seumur-umur sama motorku itu lebih mahal sepedanya saya. Saya tuh jalan tuh merinding-merinding loh dok. Saya juga dok. Sebelahnya kok nek senggol-senggol lah. Saya tadi duduk tuh rasanya gimana mau genjot tuh antara ini berapa? Lah ya kok baru tak isi-isi sih. Itu sewa. Oh sewa. Kalau nggak dipinjemin itu kita nggak pernah naik begituan loh. Wah lah iya makanya aku ani selfie tadi. Kenalin dulu dua narasumber kita hari ini. Dua bintang tamu kita ya. Guest star ya. Sebenarnya udah sering ketemu di kantor tapi kali ini kita datangkan dengan penampilan yang berbeda. Iya. Ini siapa yang mau mengenalkan? Dokter Septian aja deh. Ini mungkin kamera langsung bisa zoom in lah. Yang di sebelah kanan saya, Dokter Septian mungkin bisa. Iya. Siapa tahu pada pangling gitu loh. Iya. Siapa dok? Mesti lali. Peto Sagan kah? Jangan itu. Ini namanya Dokter Vicky Sagan ya. Adiknya Peto Sagan ya. Adiknya Peto Sagan. Ini atlet cycling dari Muardi ini. Wah. Bajunya ini Mbak, tahu enggak? Baju timnas sepeda Indonesia loh. Coba keren coba kameramen di bisa disutnya tulisannya Dokter Vicky loh coba bayangin. Dokter Vicky. Iya, Dokter Vicky. Luar biasa. Terima kasih dok udah mau datang. Ya, matur nuwun diundang di sini walaupun memang di sela kesibukan saya latihan. Saya sih lihat ini selang praktek saya ya. Ini selang latihan sepeda ya loh. PNS itu. Kan seperti tadi. Bekerja naik sepeda. Wah, ini PNS luar biasa ini. Jadi dokter sebagai hobi. Bukan sebagai malah ini ya sebagai atlet ya dok ya. Jadi kalau tanyain profesi aja apa? Atlet sepeda ya. Hobi aja apa? Jadi dokter. Nah itu. Yes you. Ini yes you. Nah kalau di sebelahnya lagi siapa nih dok? Ini dokter yang paling ganteng se-Muardi ya kan. Ini adalah paling boys, Dokter Nugroho, spesialis kulit ya. Kalau dokter Vicky tadi apa? Vicky Sagan ya? Vicky Sagan. Saya Nugroho Sagon. Enak itu kalau Sagon. Kalau Sagan tuh di Jogja gudeg. Ya, gudeg Sagan ya. Wah, ini gaya-gaya. Yang nggak tahu Peto Sagan itu siapa, langsung googling ya. Bisa dilihat. Kalau yang belum tahu Sagon itu apa, kewedangan. Itu hobinya dari dulu gitu ya. Ya, tema kita kali ini tuh agak cukup menarik ya. Tuh. Go West sehat, bikin happy. Bikin happy. Lalu namanya tuh bikin happy. Nah, ini ada dua punggawa rumah sakit kita ya yang memang jadi istilahnya apa ya? Ikon betul. Ikon sepeda. Yang saya tahu benar beliau berdua ini. Dokter Vicky itu dulu salah satu pembuat kreator perkumpulan motor besar di Indonesia di Solo. Terus sekarang pindah motor besar gini dari gitu. Jadi begini deh, makanya dulu itu yang agak saya nggak habis pikir saya aja dulu kan di ayo motor gede loh kalau nanti jadi sepeda loh gitu. Saya belum naik ke sepeda motor saya kan masih motor kecil, belum naik ke motor besar. Disuruh ke sepeda saya mundur lagi loh berarti ya. Nah ini yang menarik kenapa kok bisa transformasi itu kan? Nah jadi gini, mungkin dulu motor saya itu
Kecelup slimming tea. Jadi langsing ya. Green tea ya dong, green tea. Jadi kuru. Ya, jadi malah mesinnya hilang. Waduh. Serius loh dok. Ini sejak pandemi atau sejak sebelum pandemi udah mulai jatuh cinta dengan bersepeda Iya, dok? jadi sebetulnya dari dulu ya saya SMP sudah sepedaan. Tapi ya dulu ya Dulu sepedanya karena mau berangkat sekolah ya dok? ya sekolah terus kemudian ya ke Tawangmangu saat itu sudah. Tahu mau dari sini dong. Iya dari sini dari Wah. mana? Boncengin ininya nggak dok? Gebetannya? Belum. Saya ke Tawangmangu itu dari Solo ke Tawangmangu naik sepeda, apa diboncengin mobil ya toh, nanti Tawangmangu sepedaan gitu. Sepedaan foto ya. Langsung saat itu. Cuma ya memang dulu tidak segetol sekarang dan mulai 2018 seperti tadi Dokter Septian bilang setelah mogenya dilipat ya malah jadi sepeda. Mogenya dijual di kan mesti ada titik balik ya dok ya. Kan titik Hijrah, balik. hijrah. Nah, hijrah betul. momentumnya apa ya? Nah, momentumnya apa sih dok? Apa gara-gara ketiban motor? Nah, Terus mabut gitu. apa gara-gara banyak sebetulnya gini. Kan kita nggak tahu. Anu kentain bensin nyuruh aduh. Saya juga penasaran soal Nah, makanya itu kan jadi penasaran semuanya. Ya, sebetulnya karena kebutuhan aslinya. Kebutuhan apa dok? Ya mantan kan kalau mogenya dijual, ya susuk tau nek di. Dan itu bisa dibuat yang lain. Terus Bisa dapat berapa sepeda? Oh jadi ceritanya itu tuku mah itu kan susu ya susu ini tuh pakai sepeda berlala kan nyantol gitu ya. Mogenya dijual jadi mungkin dapat 2-3 sepeda apa jangan-jangan moge dijual dapat 1 sepeda doang. Oh berarti ini seharga moge. Kalau sekarang ini Dulu, kalau dulu susu. susu. sekarang tahun bok. Nah, ini mungkin bisa diceritain dok. Saya soalnya lihat-lihat ini ada lambang apa negara Indonesia bendera juga itu di situ. Ini kalau boleh tahu dok, total spek itu satu sepeda itu harganya berapa? Waduh, kalau itu sekarang ya seperti Dokter Nugroho bilang tadi ya mungkin. Moge rasanya enggak nih? Oh enggak ya, mogenya tergantung apa dulu. Oh iya. Carinya kan macam-macam. Oh iya. Memang sekarang kan harga pandemi memang naik ya. Tapi kan saya punya sebelum pandemi jadi 2018 awal. Saya mulai terjun agak tanda kutip ke arah yang mania ya, dan macam profesional dan macam seperti itu memang belum semahal sekarang dan tidak sejarang sekarang untuk material sepeda. Perlengkapan-perlengkapannya sekarang memang Sekarang kan booming banget ya, semenjak pandemi ini kan booming banget ini loh. Nah, banyak orang yang beralih ya tadinya suka olahraga apa jadi Iya. sekarang sepedaan semua ya dok ya. Dan itu juga nggak ada yang prediksi ya. Iya, nggak Saat ada itu yang prediksi. kenapa kok larinya ke sepeda, Ke nggak sepeda, ke lari betul. atau ke basket atau apa? Walaupun ya sebenarnya kan itu juga bisa menghindari kerumunan juga. Iya, Lari iya. sendirian, ya mungkin dengan sepatu sama apa jam sport watch Ya, ya cukup lah seperti itu. Tapi kenapa kok ke sepeda. larinya ke sepeda? Ya. Kita toko sepeda pun saat itu Sampai sold out ya. Iya. Saya itu sampai antri-antri loh. Iya. Inden-inden ya. Diajakin sama dokter Vicky naik mobil. Naik moge juga kan. Nah, terus Saya baru nabung belum sempat udah pindah. lah itulah dong makanya dulu tuh juga ketemu saya operasi juga diajak ini naik motor ayo kapan the riding loh rampok ridingnya ngerti ridingnya dari biking gitu loh jadi harus jadi tapi agak kan sama-sama yang riding ya. Tapi gini, mungkin hikmahnya adalah kalau sepedaan ya insya Allah lebih sehat ya. Dan kan kita melatih jantung, otot kaki dan sebagainya yang memang 40 tahun ke atas kita kan tumpuan ke arah lututnya ini memang harus berkurang. ini udah 40 tahun ke atas tuh. Iya. Wah, Tapi karena kelihatannya belum. sepedaan nggak kelihatan ya. Iya. 20-an nggak kelihatan lah ya. Oh. Jadi mungkin itu salah satu efek olahraga yang rutin ya, dan untuk menunda. Non weight bearing ya. Ya. Non-weight bearing ya. Tumpuan pada Ya, Oh, lutut ya. pada lutut. Itu Iya, kan iya, itu iya. sepeda dan berenang ya. ya, Oh. pindahnya kan ke ini sepedanya, gravitasinya. Jadi memang sebenarnya Tumpuannya. olahraga yang dianjurkan untuk yang usia 40 tahun ke atas Low ya. impact, Low low impact ya, impact. low impact. Oh iya iya. Itu sepeda dan Berenang ya. Tapi Berenang. kalau berenang kan susah ya. Karena kolam renang kan sekarang kan ya kita pandemi kan. Ya, dikurangi. Oh, iya. Tapi sebenarnya kalau sekarang kolam renang malah laku dong. Karena kan puasa, bro. Puasa sambil menyeram minum air. Sambil menyeram muka.
Saya kecil nggak bayar kan. Kalau renangnya kan dikali. Kali. Ciblondok itu jadi ciblondok. Tapi dikali tahu-tahu dileboni lintah. Wah. Nek lintah darat sing apa Dok? Dok, kalau menurut dokter nih ya Dok ya, hobi bersepeda yang sekarang lagi ngetren sekarang ini gitu kan. Ini lebih karena untuk kesehatan atau refreshing sih Dok? Kalau menurut pendapat saya yang baru-baru ini ke arah refreshing ya. Tapi saya harapkan nantinya juga dia setelah awalnya refreshing dulu, nanti dia akan bertahan. Saya harapnya seperti itu karena beberapa orang yang baru yang saya temui ya awalnya memang refreshing dulu, tapi akhirnya ya agak bertahan agak lama. Karena satu dari segi sepedanya otomatis dia lebih mahal sekarang belinya. Mau tidak mau dia harus memanfaatkan secara benar. Apalagi yang merek-merek kayak gitu tuh. Iya. Nanti kalau dijual juga lebih murah otomatis. Tapi kalau digunakan semaksimal mungkin paling enggak kita harganya turun tapi kita kan dapat sehatnya juga. Nah, kalau Dokter Nugroho gimana Dok? Kalau Dokter Nugroho ini kan mulainya startnya sepeda itu setelah Dokter Vicky ya, Dokter Vicky. Nah, terus yang sepedanya dokter tuh arahnya ke arah profesional kayak yang Dokter Vicky atau memang kita relaxing yang sepeda ya relax lah cari biar gak stres gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya sepeda itu salah satu bentuk olahraga lain, diversifikasi olahraga saya. Karena saya rutin main bola, masih rutin sampai sekarang. Masih sampai sekarang tuh? Ya, masih rutin main bola. Dan naik gunung dulu juga masih dong? Naik gunung ya udah lama enggak. Udah lama kira. Ya itu diketahui Dokter Nugroho ini dulu pecinta alam. Iya. Anak Mapala ya. Anak Mapala. Sebelum itu sepedaan juga main motocross ya Mas. Iya, betul. Beliau motocross juga dulu. Itu juga olahraga ya. Terus akhirnya jatuh cinta juga sama ini ya. Juga sebenarnya Iya, saya dulu juga sama Dokter Nugroho S1 ya bola. Oh. Saya SMP diklat. Jadi emang dari dulu atlet ya berdua ya? Iya, dari dulu bola. Cinta sama olahraga ya. Olahraga. Ya, saya residen ikut tenis sama bola Mas ya. Oh iya, tenis dulu ya bener. Tenis dulu kali itu. Sama Dokter Vicky udah dari SD kita ya. Bola kental. Jadi konco kental. Jadi kalau besoknya yang tanas, hari ini masih main bola sore ini. Waduh luar biasa. Jadi memang olahragawan bener-bener ya jiwanya Iya ini. tadi makanya. Pekerja naik sepeda. Komunitas sepeda itu kan banyak banget tuh sering ada komunitas sepeda kebun, selis gitu-gitu. Itu saling kalau kenal kalau kayak motor gitu ya ketemu kita brindin gitu-gitu. Itu apakah ya solidarity brotherhoodnya juga sama? Dan ketemunya pasti di finishan ya. Finishan di jalan dan finishnya itu baru ini dari mana ya? Itu yang saya suka dari di warung biasanya. Di warung ya. Habis nyoto itu nyoto bareng. Lomba traktir malah. Biji-biji traktir. Jadi nggak ada apa ya sekat antara iki sapa dokter iki ini naik sepedanya ini yang harga berapa jenis apa nggak ada ini ada ya kalau udah semuanya sepeda sama gitu ya itu bagus karena balik lagi dari titik A ke titik B itu ya tergantung latihan ya bener nggak Dokter Vicky ya apapun medianya sepeda itu hanya media kalau menurut saya tapi kan tergantung tapi bedanya saya sama Dokter Vicky kalau Dokter Vicky Solo Tawangmangu kalau saya Tawangmangu Solo betul ya betul itu bedanya jaraknya sama ya jaraknya sama oh di sini betul di sini enggak biasanya naik mobil ya itu aja jadi saya lebih ke komunal dan mungkin karena kan kita makhluk sosial ya mungkin hidup sendiri toh iya betul tapi dengan sepeda misalnya ya saya di jalan bukan bermaksud apa-apa ya ya ana sing kenal wae iki dametan jadi malah keluarga ya tambah saudara tambah keluarga gitu loh iya terus nanti next riding bareng pada ternyata tetanggaan alah jadi kenalnya gara-gara sepeda ya Dok ya karena itu tadi masing-masing punya aktivitas iya yang mungkin sama-sama ini di pekerjaan masing-masing ya pekerjaan masing-masing atau hobi masing-masing tadi ya kalau saya menganggap hobi pekerjaan tetap di sepeda ya di olahraga lebih konsisten di olahraga ini di sepeda
bersepeda. Iya, tapi di olahraga. Semuanya olahraga saya kebetulan sama Dokter Nugroho ini dari dulu sejak FK, SD malah SD kakak kelas saya kebetulan. Itu ya nguplek-ngupleknya wonge kuwi wae. Oke ya. Kuwi wae ya. Sampai kuliah juga ini ya. Kuliah juga basket, main bola bareng. Dok, bisa diceritain Dok, kan udah dua-duanya suka olahraga, apalagi nih sekarang sepeda gitu ya. Pengalaman menarik apa sih Dok selama ini hobi bersepeda, terutama di pandemi ini ya? Sampai mana sih rute terjauh misalnya? Tadi kan Dokter Nugroho Taman Solo, kalau Dokter Vicky apa nih Dok? Di mana Dok? Jadi gini, awalnya saya dulu terjun ke road bike, terus terang sepedaan awalnya itu langsung ke road bike atau sepeda balap ya. Mungkin sekalian dijelasin Dok. Kan banyak yang nggak tahu nih, sepeda ini ada jenis, kan katanya ada mountain bike, ya, ada road bike, terus ada sepeda lipat. Nah, ini jenisnya ada macam-macam apa lagi, dan bedanya apa sih Dok? Maksudnya kita kan lihat foto-foto sepeda ini kok bisa beda-beda jenenge gitu loh. Ya, jadi seperti yang dibawa Dokter Nugroho ini kan sepeda lipat ya, salah satu sepeda lipat. Kemudian yang terkenal ya. Ya itu nanti kalau macam apa merek banyak sekali. Beda stiker doang kalau itu. Ya, kalau merek banyak ya. Terus yang saya bawa road bike kebetulan. Ada juga mountain bike, itu bentuknya stangnya lurus, kemudian bannya itu penampaannya lebih lebar dan alurnya batiannya itu lebih dalam lebih. Ada enduro downhill. Ada juga sepeda downhill. Jadi yang khusus dia untuk turun. Jadi kalau turunan beda lagi. Itu ada kayak apa shockbreakernya yang memang seperti motor itu. Kayak motor trail gitu ya Dok ya. Khusus turun bukan di. Jadi kalau downhill itu yang ada shock, kan saya pernah lihat tuh ada shocknya di depan ya, itu kan? Di tengah-tengah sini biasanya. Depan belakang sama di depan juga, depan belakang. Kemudian sekarang ada gravel itu stangnya balap gini, cuma penampang rodanya dia lebih lebar, kemudian ada batiannya seperti mountain, tapi stangnya balap. Itu gravel. Itu untuk apa Dok? Jadi dia hidup dua alam. Amfibi. Iya, untuk jalan raya yang halus bisa, yang jalan off-road bisa. Kadang off-road ringan. Jadi kalau gini nggak bisa buat off-road ya Dok? Kalau ini off-road hancur rodanya karena masih bocor. Ini berarti untuk jalan beraspal. Iya. Makanya kayak road bike itu untuk jalan aspal ya memang dia kan road bike memang untuk ngejar speed ya, kecepatan. Tapi kalau MTB gravel karena tadi rekreasi yang mungkin sedikit jalannya adventure. Ya, naik turun gitu ya. Kalau downhill khusus untuk turunan sama sekali ya. Kemudian untuk sailing ini untuk urban ya atau di bawah yang itu lebih karena mudah dibawa gitu ya. Saya dulu awalnya memang untuk road bike ini sekedar ajar. Dan mantan saya ngajak memang mantan atlet saya hubungi untuk buat saya diajari naik road bike. Beda. Iya. Emang kalau di naik sepeda? Maksudnya sepeda biasa sepeda ya. Kursus ya. Ada kursus. Seperti diajari yang penting bisa naik sepeda. Karena kan agak berbeda ya, pindah giginya gimana. Kemudian kalau dulunya nggak bisa dong. Giginya nggak kayak yang kalau saya tuh tahunnya federal itu dong. Federal itu ya. Benar kamu ya. Itu ya zaman kurang kan pakai gini-gini ya. Letaknya kan di sini. Ini ada yang mekanik tuh yang pakai kabel. Ada yang elektrik atau sekarang malah bluetooth ada juga. Bluetooth ya. Ini bluetooth aneh banget. Kok aku bluetooth bareng terus modelnya tombol berarti. Iya. Tombolnya lebih ringan itu sudah bisa pindah. Bisa nyambung ke handphone. Enggak. Nggak perlu dinaikin udah bisa disetir dari jauh gitu. Ngomong, "Hai Siri, pindah." Terus ya akhirnya sama si orang ya saya minta ajarin itu, dia bilang paling cuma bertahan 3 bulan Dok untuk latihan diajari. Tapi mesti nanti setelah itu minta diajari cepet atau kencang. Speed ya. Iya, speed. Dan endurance yang panjang gitu loh, yang jauh. Akhirnya beneran setelah 3 bulan ya mulailah ikut touring event-event itu loh, lomba. Jadi kalau di road bike itu lebih sering event-event KOM atau King of Mountain.
Jadi misalnya naik gunung. Ya, misalnya dari sini ke Selo atau ke Cepogo, tapi cepet-cepetan finish seperti itu. Dan naik gunung ya? Naik gunung. Nggak turun tadi ya? Dari bukan nama masalah ya? Itu saya. Tapi juga ada lomba downhill, ada juga. Malah downhill yang terakhir banyak diadakan di mall. Di mall? Oh iya? Lewat itu. Eskalator gitu? Iya, lewat eskalator. Serius loh? Iya, di mall itu? Baru denger. Tapi terakhir di Hartono Mall kalau nggak salah, kalau di Solo. pernah juga? Oh, di Solo juga ada. Belum lama ini, sebelum pandemi. Gitu. Jadi mulai setelah itu saya ikut kemana-mana. Paling jauh pernah ke lomba di Samosir. Wah. Jadi Itu dari Solo naik sepeda ke Samosir? Enggak. Iya, Jadi lomba saat itu 90 kilo ya. 90 kilo. 90 kilo itu naik sepeda? Lomba. Itu berapa hari dok? 90 kilo bos. Cuma berapa jam itu? Itu cuma berapa jam? Kalau mobil 2,5 lah. Kalau naik tol itu 1 jam memang. Ya itu kira-kira 2 jam setengah. Udah sampai dok? Ya saat itu juara 2 saya. Terus kemudian pernah lomba di Batang, daerah Batang sana. Itu juga nomor 2. Itu juga 12 kilo kalau nggak salah lomba tanjakan itu. Tanjakan juga. Kemudian yang terakhir sebelum pandemik di ini Selo. Jadi dari Cepogo startnya sampai Selo. Tapi startnya semuanya dapatkan start yang belum balapan dari Klaten. Kebetulan pas ulang tahun rumah sakit RSUD Klaten itu. Oh, RSUD Klaten. Oh, yang lombanya RSUD Klaten kemarin. Yang terakhir itu. Iya. Alhamdulillah. Jadi setelah itu ya mulai dikenal, kemudian juga sering bantuin sebagai road captain di event-event lomba kayak gitu. Jadi road captain itu kita sebagai ya seperti guide dalam suatu event sepeda. Tapi kita ikut sepedaan. Jadi nunjukin nanti rutenya, kemudian kita juga. Iya. Jadi kan paling depan sendiri ya. Paling depan. Dan saya di Solo ikut komunitas juga otomatis. Iya. Karena tadi seperti Dokter Nugro, kita nggak bisa hidup sendiri. Iya, sendirian. Mesti nggak asik ya, nggak enak juga sendirian. Kalau ada komunitasnya bisa berbagi pengalaman gitu kan. Nih ceritanya belum dapat nih pengalaman apa yang paling unik. Oh iya, betul. Itu Dokter Nugro atau Dokter Vicky yang Dokter Nugro tidak terlupakan. Iya, paling unik mungkin kalau yang paling jauh saya 2 hari 350 kilo ya. 350 kilo? Ya. 350 kilo? Nah, 2 hari. Terakhir itu muter Pulau Madura tapi dari Surabaya. Jadi 2 hari langsung. Maksudnya sehari nginep karena sudah sore, terus paginya dilanjut. Sampai Madura ya dok ya? Ya. Lewat jembatan Surabaya. Ya, dari Surabaya. Mantap. Terus itu nginepnya di mana dok? Nginepnya di masjid gitu ya? Bukan ya? Di Sumenep. Oh, ada hotelnya pas itu. Oh. Jadi kita memang arrange ada hotel ya untuk nginep semalam. Oh gitu. Itu memang dari panitia gitu ya? Kita. Terus kalau lomba dok, lomba itu tadi kan dikatakan juara 2 gitu. Tapi kan sebenarnya kan mountain ya, naik gitu. Itu sepedanya pakai road bike? Enggak pakai road bike, Bukan yang mountain? Enggak. Oh, karena jalannya halus itu ya? Jalannya halus dan kemudian memang kalau perbedaannya road bike sama MTB atau mountain bike lebih kencang road bike otomatis. Benar-benar ngefek ya? Ya ngefek. Karena kan GCN-nya udah juga semakin kecil. Impact-nya GCN dengan aspal kan lebih paling kencang sejam berapa kilometer per jam dok? Seperti kecepatannya. Tadi pagi saya ya ke Solo Jogja. Tadi pagi Solo Jogja? Ya saya jadi puasa pun tetap olahraga. Luar biasa. Pantesan tadi kita nyampe udah ketinggalan terus ya. Tadi 111 kilo itu 3 jam seperempat kalau nggak salah. Coba dihitung. Jadi PP Solo Jogja PP dong? Iya, average-nya 31-an Mas, sekitar itu. 31 km per jam. Udah kayak saya naik motor. Iya, betul. Ternyata kenceng ya. Itu. Kalau Sally bisa berapa jam? Berapa kilometer per jam dok? Kalau naik, saya sebenarnya juga punya road bike gitu ya. Ada. Sebenarnya juga punya road bike, tapi belum so ekspor. Iya. Beliau Dokter Fikri ya memang Dokter
Vicky memang lebih konsisten mendalami kalau saya pokoknya tetap di komunal. Kalau sampai ditanya sampai mana, malah justru saya sampai Malang. Sampai Malang juga? Iya, naik gitu. Oh, naik ini dok? Iya. Ini dari Solo sampai Malang. Surabaya saya sudah pernah semua. Enggak, dari Solo sampai Malang benar-benar naik terus. Naik terus. Wah, ini sepedanya naik mobil. Sepedanya naik bis, naik kereta, naik mobil dewe. Oh, tapi ini di bawah gitu. Iya, jadi sepedanya udah sampai mana-mana tapi di dalam mobil. Jadi misalnya ke Di Malangnya, di Surabayanya naik. Surabaya naik. Iya, kalau ditanyain saya sampai mana, sampai saya Surabaya. Iya. Malang. Lebih jauh ya. Lebih jauh. Saya sampai Jogja ya cuma 60 menit naik ini. Ini salah satu keunggulan naik kereta dulu di Danteng naik kereta sampai di Canten diturunin. Iya. Jadi Solo Jogja itu saya cuma 60 menit. Kurang malah. Lebih cepat lagi. Ya, enggak ada keringat saya. Puasa juga saya oke. Iya. Oke. Keunggulan ya. Kereta lebih kenceng ya, Sally lebih kenceng. Kecepatannya menyamai kecepatan kereta api. Jadi enaknya sepeda kecil kayak gini nih. Kalau saya sepedaan jauh, capek, tinggal naik Grab. Pulangnya naik Grab. Lebih. Dan enak lagi, dilempitnya juga gampang. Wah, itu. Tapi tadi saya lihat Gong harus punya keterampilan dan pengalaman khusus ya ternyata Kalau nggak. saya beda-beda konsepnya dengan memang saya pengen mendalami kayak beliau. Sampai suatu saat juga saya pengen agak lebih serius, tapi karena kalau saya kayak begini lebih gimana ya? Saya bisa mengajak anak-anak gitu kan. Lebih family time sekalian bersepeda ya dok. Karena anak istri. profile picture-nya dokter Nur tuh lihat nggak? Enggak. Jadi foto sekeluarga, dokter Nur dan anak dan istri itu pakai ini helm dan kecepatan bersepeda ya dok. Itu konsep foto keluarga terbaru ternyata. Wah, Kita kalau sepeda itu sampai studio foto. Iya. Kalau yang lain kan sampai Sampai bakul soto dan studio foto. Iya. Itu jarang. Sekarang itu konsepnya memang seperti itu ya. Jadi semua keluarga kelihatannya punya segala macam sepeda. Ya. Iya. Jadi saya sampai tandem pun juga punya. Sepeda tandemnya Yang tandem yang dua itu loh. Yang itu. Jadi memang yang seperti dokter tadi kalau minggu misalnya pas ya latihannya mungkin dalam kota atau off ya itu saya sempatkan sama keluarga sama anak istri sepedaan juga ya. Dan sekarang mulai istri saya sendiri aja sudah road bike sendiri, kata mau sendiri. Ketularan ceritanya ya. Jadi lebih nganu ya, makanya saya juga agak sedikit beralih sekarang lebih banyak bersepeda karena saya bisa mengajak keluarga. Iya. Kalau main bola kan saya nggak bisa ngajak istri saya. Iya. Jadi supporter Sekarang bola yang lain. Ajak ngetril juga. Ya, ajak ngetril kan juga nggak bisa nih. Istri saya mau diboncengin di mana naik motor. Ya. Malah boleh. Naik moga kan yang diajak cuma istri. Ya, anak-anak nggak bisa ikut ya. Tapi asal bisa naik sepeda, apapun lah. Oh iya. Itu bisa naik sepeda itu ya. Dan yang penting punya sepeda ya. Iya, sepeda apapun sebenarnya. Mau MTB, mau JI Medi yang penting kan keluar. Sepeda bareng bisa dok. Time-nya. Iya. Dan tadi kesehatannya dapat banyak. Nah ini yang mau saya tanyakan nih dok. Ini setelah rajin bersepeda itu ngerasain apa bedanya apa ya dok? Sebelum dulu rajin bersepeda sama sekarang itu apa sih yang dirasain perbedaannya gitu? Banyak ya, salah satunya. Karena saya juga lihat dokter itu pangling dulu waktu masih main moge sama sekarang tuh. Iya, beda. Salah satunya dulu pas moge itu berat badan saya sekitar 85. Wow. Iya, itu agak gede, benar. Karena harus kuat megang motornya kan dok. Saya operasi itu kan melihat beliau kan yang awalnya gimana terus sampai kok kurung mentok bos sampai gitu saya gitu loh. Ya, tapi setelah ya intens bersepeda ya, apapun bentuk sepedaannya. Jadi saya seminggu ya tidak terus gas-gasan terus dengan road bike enggak. Saya kombinasi dengan MTB, kadang-kadang Sally, kadang-kadang tandem itu. Sally juga ada berarti ya? Ada. Saya Sally mini velo juga ada. Mini velo itu kecil tapi stangnya tetap stang balap seperti ini. Tapi kecil, sepeda balap ini lah. Di rumahnya kayak galeri. Kita kayak dodolan sepeda. Saya liputan ke rumahnya tadi. Dokter Nugroho juga ada toko sepeda itu nanti tak Vicky Pit. Ya.
Jadi saya kira susah semuanya kalau sudah hobi kembali lagi. Bukan hobi, pekerjaan tadi. Oh iya, pekerjaan. PNS ya. PNS tadi. Saya kira itu nggak ada ruginya. Nanti ada keluarga atau family kita datang dari jauh. Tinggal pilih silahkan. Ayo kita sepedaan bareng. Ya seperti ke sawah dan sebagainya itu udah. Betul. Terus Dokter Nugroho, kan orang-orang tuh kalau ibu-ibu, cewek-cewek itu biasanya kadang-kadang ada investasi gitu ya. Investasi itu kayak beli tas gitu ya, tas harga mahal lah. Apakah sepeda ini juga bisa dijadikan kayak investasi dok? Maksudnya tuku si merek mahal sekalian gitu kan, nanti jadikan investasi untuk nanti dijual kembali harganya masih tetap sama. Apakah ya bisa seperti itu gitu? Dokter Nugroho dulu. Ya, kalau sepeda itu sebenarnya kan karena ditinjau dari dua sisi ya. Kalau dari sisi teknologi nggak bisa dijadikan investasi. Maksudnya misalnya loh ya, dulu sepeda besi, terus naik jadi sepeda sepeda itu dari aluminium. Makanya bisa dibikin tidak kata-kata itu kan? Lebih ringan kan. Dulu kan sepedanya abot dari besi, terus jadi Aluminium. Terus sekarang ini sepeda itu dalam bentuk karbon malahan. Jadi berat sepeda sepeda paling 7 kilo. Kadang malah bisa 6 kilo ya Dokter Vicky. Itu teknologi. Kalau teknologi saya yakin hampir sama kayak JZT ya. Berkembang terus harganya turun. Dan mungkin balik ke besi lagi sekarang. Iya benar. Trennya balik lagi ya. Jadi kalau kolektor item sekarang malah nyarinya yang besi. Jadi kalau dilihat dari teknologi itu investasinya berkurang. Iya. Tapi nilainya turun. Sama kayak Dokter Vicky tadi di depan kan nilainya turun, tapi dengan turunnya nilai investasi kan kita mempunyai manfaat kesehatan. Yang itu mungkin tidak bisa dibeli dengan turunnya tadi harga sepeda. Iya benar. Ditinjau dari mana dulu? Kalau dari teknologi ada penurunan. Kecuali kalau itu sepeda kadang misalnya limited edition. Misalnya sepeda yang dikeluarkan memang hanya terbatas. Misalnya saya kasih contoh yang di belakang kita ini di dunia hanya 1000. Itu bisa. 1000 piece. Jadi di seluruh dunia hanya dibuat 1000. Dan salah satunya yang punya Dokter. Ya salah satunya ada di belakang kita ini. Misalnya ini. Dan tadi saya naik ini Pak. Cocok berarti saya selfie tadi. Tadi kemarin dia kita sempat dulu. Kalau limited kayak gitu mungkin nilai investasi kelangkaannya baru bisa. Tapi sebenarnya itu tidak penting sebenarnya. Karena kalau kita mau berinvestasi bukan dengan sepeda itu, sepeda itu menurut saya adalah investasi kesehatan. Kesehatannya. Bukan investasi finansial ya menurut saya. Kalau finansial ya beli tanah, beli emas. Apalagi kita bukan pedagang sepeda. Wah, Vicky tadi nggak jadi berarti. Vicky tadi. Saya kalau jual sepeda pun lebih banyak rugi untuk nominal ya. Tapi manfaat sepeda itu setelah saya punya itu lebih tinggi kalau dikalkulasi beneran. Lebih banyak ruginya sama kenaikan kita sehatnya. Berarti memang sekarang merasa lebih sehat ya dok? Lebih fit ya dok ya? Tadi seperti tadi, dulu kan berarti tadi berapa? 80 sekian ya dok? Sekarang 65 paling tinggi. Sekarang 65, betul ini cukup banyak ya dok? Nah dok, ini yang perlu kita bagikan sama Sobat Muardi yang sedang menyaksikan maupun mendengarkan kita. Kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan dok sebelum kita mau bersepeda gitu, atau mungkin yang pengen kayaknya pengen ngikutin Dokter Vicky sama Dokter Nugroho nih beli sepeda atau menekuni hobi Dokter Vicky, Dokter Nugroho. Jadi kuatkan niat dulu. Jangan cuma ikut-ikutan. Dalam gini, niat untuk cari sehat dan tadi bahagia ya. Itu saya kira kunci yang paling utama. Sehat dan bahagia bisa didapatkan di sepeda ya. Oke, terus setelah udah punya niat, beli sepeda. Tapi gini, kembali lagi beli sepeda juga sesuaikan dengan budget. Jangan sampai nanti jual rumah. Terus sepedanya, sepeda biasa. Jadi jangan gengsi ya itu. Kemudian setelah punya sepeda, satu ya gunakan semaksimal mungkin untuk tadi tujuan utama niatnya tadi. Nah itu kalau sebelum bersepeda apa dok? Biasanya perlu pemanasan terus biasanya bawa apa sih? Perlu bawa bekal apa atau
tadi supaya mungkin kalau sepedaan kan kita outdoor ya pasti ya. Nah, gimana cara melindungi kulit misalnya? Nah, buat ibu-ibu terutama ya. Terus gosong semua kan gimana ya, Dok? Salah satunya kan tadi udah dibahas sama Dokter Bro, sunblock. Ya, terus kemudian ya apparel sepeda lah, dan kalau memang panas sekali ya kalau perlu pakai manset atau pakai lengan panjang, kemudian celana panjang, kemudian helm itu pasti ngomong-ngomong kacamata untuk ini loh. Nah, untuk kacamata juga itu juga untuk melindungi mata kita dari sinar UV secara langsung, kemudian gloves, sarung tangan, komplit juga ya. Sepatu ada yang khusus gitu atau bisa? Untuk awal memang sepatu silakan pakai sepatu olahraga biasa boleh, tapi kalau nanti sudah mulai agak serius, ya biasanya pakai sepatu khusus. Jadi di road bike ada sendiri, di MTB pun ada sendiri. Beda ya jenis sepatunya. Beda. Dengan pedalnya juga. Disesuaikan sama pedalnya ya. Terus Dok, safety juga ya. Safety. Itu safety. Yang agak kita ngerti Dok, kan sepedaan road bike terutama itu kan itu di pinggir jalan raya yang gede, maksudnya bis banyak, truk banyak gitu ya Dok. Safety apa aja sih yang perlu diperhatikan? Contoh kayak helm ini Dok. Helm ini jenis helm yang mana sih yang kita harus beli? Kan banyak tuh jenis-jenisnya. Ya. Kalau bisa satu helm ini juga ada size-nya. Ukuran. Jadi ukuran disesuaikan, ada ML dan sebagainya. S-nya juga lingkar kepalanya. Kemudian teknologinya ada tulisan di helm biasanya NIPS, itu yang terbaru. NIPS. Ya. Apa itu Dok? Multi Directional Impact Protection System. Jadi itu untuk menghindari apabila benturan daripada kepala. Cedera kepala untuk menghindari sebisa mungkin di dalamnya. Ini enteng loh. Maksudnya ini kan saya pernah punya helm. Jadi gini, helm sendiri usahakan jangan beli yang tanda kutip palsu ya. Nah, ada. Jadi misalnya helm-helm yang sudah orinya itu biasanya ada palsunya. KW-nya. Atau istilahnya ACM kita nyebutnya. Tapi itu saya sarankan jangan. Lebih baik beli orinya karena untuk melindungi atau beli buatan lokal yang sudah ber-SNI. Minimal itu. Kuncinya itu ada SNI-nya gitu kan? Karena harganya kalau yang original kan juga lumayan ya. Apapun itu sebenarnya nomor satu adalah niat. Itu tadi kayak Dokter Vicky. Kalau masalah safety ya kita juga harus sopan di jalan juga loh. Aja ya. Saya derut. Jadi sepedaan yo neng pinggir, terus selfie, geliar-geliar itu ya bahaya. Memang sepeda single kecil kan. Iya. Tapi ya jangan jajar 3 apa sama aja. Ya maksimal 2 lah. Maksimal 2 ya. Itu kan yang sering itu kan kacau di jalan itu kan. Sepeda sampai 3 gitu-gitu di bel-beli itu. Sekarang kan jadi masalah ya di medsos juga. Ya, musuh masyarakat lah. Jangan sampai menjadi musuh masyarakat. Kita seperti semena-mena. Jadi raja jalanan. Balik lagi sebenarnya. Yang jadi raja jalanan kan yang biasanya sekarang mogok. Raja jalanan arogan, support car. Sebenarnya enggak juga. Ya itu tergantung kita sendiri, sikap kita di jalan. Balik lagi bukan yang dia naikin tapi mentalnya dia sikap di jalan raya itu attitude gitu sebenarnya. Jadi kalau sobat Mori tadi sempat melihat adegan kita bersepeda berjejer itu hanya untuk konten ya. Untuk konten. Ada mengklirkan area aja itu. Bukan video ya, itu hanya untuk konten aja. Dan itu udah disteril tempatnya. Ya, sekedar nambahin mumpung saya ingat. Jadi sepeda atau frame sepeda ini juga ada size-nya, ukurannya. Apanya Dok? Jadi itu frame ini sepeda. Bentuknya ini. Frame-nya. Tingginya. Ada ukurannya sendiri Dok. Jadi tergantung tinggi badan rider masing-masing. Kalau saya ukuran anak-anak Dok. Ya misalnya Mbak Mary ini mungkin XS atau mungkin XXS gitu loh. Nggak bisa, maksudnya kan kayak saddle-nya itu bisa dinaikin Dok. Walaupun saddle-nya bisa dinaikin di ukuran frame-nya tapi panjangnya ya Dok ya. Ini sudah terlalu besar, nanti kenyamanan. Nggak nyampe Dok, nanti antara saddle kayak orang tiara. Nanti 1 kilo mampir warung tadi. Soto 5 mangkok.
Terus pulang-pulang encok. Habis itu alasan untuk gantung sepeda, nggak lanjut nanti. Karena tidak nyaman. Berarti tadi sobat Mardi yang mau start bersepeda sebelum membeli sepeda juga harus saya. Ya, konsultasi. Ukuran tubuh dan sepeda harus sinkron. Dan jangan lupa loh ya, namanya orang bersepeda itu kan sekarang juga banyak kasus-kasus ya. Kasus gimana? Yang naudzubillah min dzalik meninggal karena karena itu satu ya, kalau menurut saya satu persiapannya kurang. Ya, misalnya kurang istirahat malam harinya. Ini dok, ini penting nih dok, didengarkan oleh sobat Mardi yang mau memulai bersepeda. Ya, catat itu. Jadi ya kalau kita besok mau sepedaan ya istirahatnya harus yang cukup lah. Ini kan 8 jam itu harus jadi patokan tuh. Yang kedua, mengukur kemampuan diri. Jangan mengukur kemampuan saya sepeda sama dokter Vicky. Dia sudah profesional. Saya ngejar dokter Vicky saya nggak. Gitu. Iya, karena akhirnya kita over exercise. Iya, heart rate-nya meningkat, segala macam. Itu ada nggak sih patokannya dok? Maksudnya patokan buat kita ngukur secara objektif. Ini aku udah over nih, aku harus slow. Iya, aku harus apa dok? Kalau kayak gitu maksudnya nanti ke minimal ya heart rate. Heart rate itu kalau tadi heart rate kan kita harus ngitung ya. Misalnya sekarang ini kan pakai jam. Ya minimal kan yang paling simpel pakai jam. Kan kita bisa ngitung heart rate kita 220 dikurangin umur. Kurangin umur. Oh, jadi caranya sobat Muarti ya. 220 dikurangi umur. Ya, itu, misalnya yang 40 lah. Saya 20 usia saya. Oke. Saya 20. Oh iya. Saya 17 kan gitu. 20 tuh 25 tahun yang lalu. Maksimal saya itu di 200. Oh. Kalau dokter rumusnya ya. 40. Berarti 220 dikurangi 40 berarti 180. Kalau sudah di 180 atau mendekati di slow. Agak slow. Itu gimana? Biar harganya juga turun. Harus stop dulu nggak atau istirahat gitu? Ya, lebih kalau baik stop ya. Stop atau memperlambat sebenarnya. Yang paling bagus jangan langsung kaget ya. Kaget terus berhenti. Turun dari saja jangan malah. Nah kalau ketinggalan rombongan gimana dok? Dikurangin, makanya kita harus punya. Kecuali kalau yang dokter Vicky pakai itu sudah ada monitornya ya, mungkin ya. Jadi seperti kita kalau sepedaan ada siklocom ya namanya ya. Apa dok? Siklocom. Jadi seperti itu. Seperti nanti ada monitor ya. Ya ada monitornya khusus yang bisa. Oh bisa dilepas ya. Oh. Ini kalau bukan pesepeda nggak ngerti begini saya juga baru tahu ya sobat Mardi. Kalau dipikir buat ngecas HP itu loh. Jadi ini salah satu part sepeda yang penting juga ya. Jadi siklocom ini di sini ada data seperti speed, kecepatan, kemudian heart rate monitor juga ada, kemudian average speed, kemudian elevasi, kemudian kemudian juga putaran kaki pada waktu gerak itu juga kita bisa rekam di sini. Putaran kaki pun bisa. Ada. Jadi kecepatan. Jadi itu sensornya ditempel di di pedal, dekat pedal. Di situ. Sama untuk speed biasanya dipasang di roda. Jadi sensornya itu ada berapa dok? Di pedal satu, di roda satu. Terus kalau diangkat berarti kita atlet bisa pakai yang jadi ini tadi itu. Tak kira karena kempeng aja dikasih. Ada yang saya tadi pikir mau ditensi. Lah iya. Ada yang model kayak gini, ada yang di chest, ada yang di dada juga ada. Itu nanti dihubungkan, disinkronize dengan siklocom ini dengan masing-masing merek ya. Itu jadi banyak sekali mereknya ya. Kemudian bisa juga dengan smartwatch seperti Dr. Nugroho tadi. Ini yang paling simpel ya. Tapi kembali lagi itu juga untuk yang sudah mulai mungkin semi serius ya. Tapi untuk gampangnya kalau kita bersepeda sudah mulai
megap-megap, Ngos-ngosan, kemudian ngos-ngosan. Itu ada alertnya nggak kayak ini udah mulai bahaya nih? Ada kita ini. bisa setting di sini. Misalnya tadi 220 dikurangi 40 misalnya. Umur Jadi gitu ya. begitu 180 dia akan bunyi. Bunyi. Tapi kalau pada waktu race ya, otomatis kita kadang-kadang melanggar sedikit tapi karena sudah itu tadi sudah terbiasa, sudah latihan. Beda. Iya. Dokter Vicky sudah latihan mempersiapkan fisiknya pelan-pelan, sudah terbentuk jantungnya, powernya segala macam sudah terbentuk. Jadi memang sudah terlatih. Yang jadi masalah itu kita tidak terlatih, latihannya malas, dipaksakan itu yang overuse. Jadi kita jangan lihat para atlet yang sudah kenceng sekali seperti motor, seperti mobil, karena dia sendiri latihannya dari mungkin SD atau tiap hari latihan. Ya memang menunya seperti itu. Menunya dijaga. Kalau kita kan murni penghobi yang mungkin pekerjaan tadi kan, bisa. Ya itu tadi, yang pengen terjun ke situ gitu loh. Iya. Satu lagi yang paling penting. Apa lagi dong? Satu lagi, ya. Jangan lupa membawa air minum secukupnya. Air minum itu nggak boleh kelupaan ya. Karena kita kalau sepeda itu ternyata ya saya banyak olahraga ya. Kecuali puasa ya. Kecuali puasa. Jadi di setiap olahraga itu punya ritme yang berbeda-beda. Termasuk juga sepeda ini. Ternyata sepeda itu benar-benar keringat tuh bisa keluar semua. Dan itu menyebabkan kita dehidrasi. Makanya jangan lupa kalau kita memang ingin bersepeda tetap harus siap. Cairannya harus cukup. Apalagi jarak jauh ya dok. Kalau kita jarak jauh. Tujuannya misalnya sampai berapa puluh kilo gitu ya. Jadi salah satu kekurangan cairan tandanya selain tadi ya pucet, kemudian lepas mata berkunang-kunang ya. Salah satunya adalah kram. Jadi itu tanda kurang cairan. Iya. Di samping karena kurang pemanasan ya. Iya, di samping kram sendiri memang bisa kurang pemanasan sama kurang latihan. Misalnya lombanya misalnya 100 kilo. Kalau biasanya latihan cuma 80 kilo, ya otomatis ikut 100 kilo ya keras. Tapi kalau mau lomba 100 kilo harus latihannya 150, 120 gitu. Air minumnya itu dok, air minum itu apakah hanya cuma air putih ataukah ada yang ada manisnya, glukosanya untuk ya mungkin dokter Vicky ya. Kalau saya sehari-hari cukup air putih. Air putih. Kecuali nanti pada waktu race. Kalau race ada gulanya. Durante race. Jadi durante race memang kita ada supply yang itu gula dalam bentuk gel. Saset gel. Ya, saya kebetulan nggak bawa ya tadi. Ada sebetulnya gel, kemudian juga model apa namanya kayak permen gitu atau ya, model permen gitu. Juga ada yang dicampur di minuman. Ada kandungan elektrolit, gula komplit ya. Komplit. Jadi terus kan nggak mungkin kalau sepedaan jarak jauh terus sambil ngambil bekal, bisa godong, bisa ya. Gorengan. Gores cooker kayak. Nggak mungkin terus bawanya. Boleh wedangan dong. Bukan cuma di jalan. Apalagi balapan musuhnya udah sampai sana. Lah iya. Itu namanya tamasya, makanya makanannya semua inteknya seminimalis mungkin. Seru banget ya. Isinya lebih. Terus nganu juga ya kita yang penting juga untuk sepedaan juga treadmill. Untuk apa namanya kita periodik untuk mengecek keadaan jantung kita. Radio kita. Jadi nanti ke teman sejawat di Muardi yang di bagian jantung biasanya treadmill kita cek. Apakah cek berkala juga ya? Berkala ya. Boleh nggak sih kalau sobat Muardi mungkin yang punya bawaan penyakit jantung gitu mau olahraga sepeda gitu? Boleh banget. Bisa ya? Boleh ya? Tapi kembali lagi seperti Dokter Nugroho bilang disesuaikan dengan kondisi kemampuan. Oke. Nah ini cocok banget nih untuk mengakhiri obrolan kita yang udah semakin seru ini ya. Sayang sekali harus segera berakhir ya. Tapi sebelum itu kita pengen Dokter Nugroho dan Dokter Vicky memberi pesan-pesan untuk sobat Muardi
yang saat ini hobi bersepeda atau untuk yang masih enggan berolahraga dong? Pengen memulai bersepeda. Ya, jadi gini, mulai sekarang saya kira dengan perkembangan dunia seperti ini ya, jadikan olahraga itu suatu kebutuhan. Ya, jadi niatkan dari sekarang yang belum punya niat berolahraga, apapun itu olahraganya, tapi olahraga yang rutin. Jangan tadi ikut-ikutan, sekarang musimnya sepeda, sepedaan misalkan. Terus kemudian persiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan olahraga tersebut. Persiapan. Jadi semuanya harus disiapkan. Jadi jangan yang serta-merta baru pertama sepedaan terus pengennya ajak ke selo lah itu ya. Nyeksa diri dan nyeksa berbahaya juga kan dok. Bahaya. Maunya sehat jadi bukan sehat tapi nanti sakit ide. Bukan di warung sate tapi di Jadi amit-amit ya dok ya, jangan sampai seperti itu ya Sobat Wardi. Terus tetap tadi niatnya untuk mencari sehat dan fun atau bahagia ya bersama. Kalau sudah punya keluarga ya bersama keluarga, kalau enggak ya dengan teman-teman. Siapa tahu dapat keluarga gitu ya kan. Keluarga baru. Yang masih jomblo-jomblo ya Sobat Wardi. Ya, jadi yang masih jomblo jangan takut. Itu olahraga yang saya kira positif ya semuanya ya. Dan itu tadi seperti tambahan Dr. Nugroho bisa ngajak keluarga. Ya, jadi untuk Sobat Muhardi, jomblo maupun yang sudah berkeluarga ini sangat recommended ya. Olahraga ini sangat recommended. Mau kelas dari harga berapa sampai berapa itu bisa sesuai dengan kantong masing-masing ya dok ya. Kalau saya tambahin sedikit, kenapa olahraga sepeda itu menyenangkan? Karena olahraga sepeda itu bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja. Asal Anda punya sepeda, banyak nggak gembos, rantainya ada, ambil, naikin, selesai. Nggak usah pikir terlalu jauh. Karena intinya kita bikin olahraga itu tadi aja. Nah yang kedua kita itu kebetulan alhamdulillah kita tinggal di Solo. Itu saya merasakan banget. Saya merasakan banyak jalur bersepeda ya dok. Ya. Friendly banget. Di Solo itu termasuk friendly bersepeda. Saya kasih contoh begini. Kita mau ke timur, pemandangannya bagus. Ke apa dok? Karet. Biar Sobat Muhardi yang nggak tinggal di Solo bisa tahu. Nanti timur, kalau liburan silakan ke Solo. Kita ke timur itu banyak. Timur kemana tuh dok? Ke arah Gunung Lawu ya. Itu nanti ada alas karet Polokarto yang bagus. Alaska. Ya. Kalau ke selatan Solo itu ada yang namanya Wonogiri. Waduh. Itu banyak di sana. Kemudian kalau ke arah barat itu ada wisata Pengging, Pemandian, ada kita naik Klaten nih dok ya. Aeropetro banyak banget ke Selo. Jadi kita mau ke kota-kota pun nggak usah jauh-jauh gitu. Keliling kota pun kita bisa ke Kraton, ke Waduk Cemplik. Banyak alternatif rute untuk friendly bersepeda. Friendly banget dan kita dekat dengan alam. Jadi kita tidak monoton. Kayak mungkin di beberapa kota besar mereka kalau sepedaan gedung lagi gitu ya. Gedung. Ketemunya kendaraan besar. Gedungnya kita sebelah barat Merapi Merbabu. Pagi-pagi dan itu anugerah buat kita yang di Solo. Makanya pesan saya buat teman-teman mulai bersepeda, ambil sepedamu, nggak usah mikir mereknya apa, apapun itu, mulailah dari hal yang kecil, ambil genjot. Selesai. Oke, genjot. Di Muhardi itu ada satu nih baju yang kita pakai. Muhardi Cycling Club. Ini sebenarnya ada MCC sebenarnya ada ini. Nanti penggawanya beliau berdua ini mati suri ya. Berapa dihidupkan lagi sama Dr. Vicky dan Dr. Nugroho. Sebenarnya di Muhardi itu namanya Nyelimur. Ada klub namanya Nyelimur. Panjangannya apa? Nyeli bareng Muhardi. Nyeli khusus nyeli itu. Khusus seli ya. Jadi kota-kota ke Jogja naik kereta dulu gitu. Ketuanya Dr. Nugroho kayaknya. Nanti kalau kita mau ikut pinjam. Iya. Baik Sobat Muhardi, semoga pembicaraan tadi kita mungkin yang
Seru banget tadi. Begitu ya, dapat memberi banyak manfaat pengetahuan buat sobat Wardi semua, terutama tadi yang mau memulai hobi sepedaan ya kan. Plus teman-teman di luar kota Solo, nanti kalau sudah selesai pandeminya silakan main ke Solo. Sepedaan di kota Solo. Terima kasih sekali yang sudah bersama kami dan saksikan terus Positif Podcast Sehat Solutif di episode-episode mendatang yang tentu saja lebih menarik dan bintang tamu lebih luar biasa. Oke. Selamat malam. Selamat goes. Goes. Selamat